Selamat ketemu kembali di dalam channel YouTube Sahat Tobing. Karena hari Kamis ini akan ada peringatan hari kenaikan Yesus ke sorga, maka saya lebih cepat pada minggu ini untuk menampilkan beberapa uraian yang mungkin saya harapkan akan dapat menolong para pengkhotbah, pendeta, guru Injil, calon guru Injil dan calon pekerja, begitu juga calon lay speaker maupun lay speaker itu sendiri dan pengkhotbah. Nah, teks yang dipilih adalah dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai kepada ayatnya yang ke-53. Nah, ada baiknya seperti biasanya saya menganjurkan agar Bapak, Ibu, dan Saudara membaca terlebih dahulu teks itu, sehingga ketika saya memberikan uraian, masukan, itu akan menolong Bapak Ibu sekalian untuk semakin memahaminya. Nah, setelah membaca teks itu, maka saya mau mengatakan ada beberapa catatan yang bisa saya berikan bahwa perikop ini, yaitu dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai kepada ayatnya yang ke-53 ini kan oleh penulis Injil Lukas itu diletakkan di bagian akhir dari kitab Injil Lukas itu. Nah, tentu itu punya tujuan, dan pertanyaannya tentu adalah apa tujuannya? Tujuannya menurut saya adalah agar para pembaca kitab Injil Lukas ini memiliki pemahaman bahwa seluruh rangkaian hidup, pengajaran, pelayanan, dan pergerakan Yesus itu dibuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang mewujudkan seluruh apa yang pernah dituliskan di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Mengapa perlu pembuktian? Karena sering muncul keraguan-raguan di dalam pikiran para murid tentang sosok Yesus yang kontroversial itu. Nah, menarik ketika saya menyebut bahwa Yesus itu sebagai tokoh yang kontroversial. Nah, kehadiran Yesus memang di dunia ini kan memunculkan kontroversial. Kontroversial itu antara lain adalah apakah Yesus itu manusia atau Allah? Mungkin saja di kepala para murid, begitu juga di kepala para penguasa dan para pendengarnya, mereka menganggap bahwa Allah itu tidak bisa terwujud menjadi manusia. Allah itu di dalam pikiran mereka dan pemahaman mereka adalah bahwa Allah itu tidak bisa disentuh secara fisik. Kemudian mungkin juga Allah itu bagi mereka adalah tidak bisa mati. Nah, sementara Yesus yang dihadirkan dan diceritakan di dalam kitab Injil Lukas ini adalah Yesus yang pernah mengalami kematian, penderitaan, hinaan, pernah juga marah, pernah juga gembira sendiri, bersukacita dalam sebuah pesta, dan lain sebagainya. Dari situ bisa kita tangkap kesan bahwa penulis kitab Injil Lukas ini ingin menghadirkan bahwa Yesus adalah Allah dan sekaligus Yesus adalah manusia. Nah, di sini menarik, Yesus adalah Allah sekaligus Yesus adalah
manusia. Nah, di dalam perikop ini penulis Injil Lukas menghadirkan sebuah kisah Yesus yang terangkat ke sorga. Kenaikan Yesus ke sorga. Nah, terangkat ke sorga itu dikisahkan kepada kita sebagai pembaca Alkitab, sekaligus sebagai orang beriman masa kini. Tentu akan memikirkan dan sulit mungkin membayangkan peristiwa Yesus terangkat ke sorga itu. Tetapi itu nggak begitu penting kali, tidak begitu mengganggu dalam narasi ini. Yang penting sekarang saya mau katakan bahwa sebelum Yesus berpisah, sebelum Yesus meninggalkan para murid secara fisik, dia memberikan kata-kata perpisahan dengan cara dia memunculkan atau melakukan kilas balik atas apa yang telah ditunjukkan selama ini kepada para murid, bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan itu terbukti. Apa yang dinubuatkan di masa lalu dalam tradisi Keyahudian itu terbukti. Sehingga diharapkan para murid itu tersadar dan mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pembuktiannya itu oleh penulis Injil Lukas adalah bahwa keberadaan dia sebagai manusia adalah bersama-sama ikut di dalam penderitaan, kematian, dan kehidupan nyata manusia saat itu. Tetapi yang dijadikan pembeda bahwa Yesus tidak semata-mata manusia. Bahwa Yesus tidak berada di dalam kematian selamanya, tetapi bangkit dan akhirnya harus kembali ke tempat di mana dia berasal. Itu bisa kita lihat di ayat 51. Dia terangkat ke sorga, kembali ke asalnya. Nah, momentum kenaikan Yesus ke sorga oleh para murid itu paling tidak memberikan dampak. Apa dampaknya? Yaitu melenyapkan keraguan-raguan para murid selama ini tentang Yesus. Sehingga mereka pun menyembah Yesus. Ya, ketika Yesus terangkat ke sorga dan mereka saksikan, dan akhirnya mereka menyembah Yesus. Nah, menyembah itu kan berarti menunjukkan ketundukan, menunjukkan pengakuan, menghilangkan keraguan-raguan, menandakan pemujaan, dan kedahsyatan yang belum pernah mereka saksikan. Dan kata menyembah itu harus dicatat hanya dapat digunakan oleh manusia kepada Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh para murid kepada Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, sahabat channel YouTube Sahat Tobing, keraguan-raguan, kalau kita bicara tentang keraguan-raguan, itu saya pikir juga merupakan sebuah perilaku yang wajar-wajar saja, ya. Dan memang itu juga adalah ciri-ciri manusia yang suka ragu-ragu, baik di dalam mengambil keputusan, baik di dalam memahami sebuah penjelasan,
Tidak ada yang aneh dari perilaku itu. Manusia juga ingin bukti, bukan janji. Jadi dia ingin mengejar bukti, manusia itu. Dan sepertinya penulis Injil Lukas sudah memahami karakter manusia itu. Penulis Injil Lukas sudah memahami karakter manusia pada umumnya. Apa itu? Tidak cepat percaya, perlu bukti, dan ragu-ragu. Tetapi penulis Injil Lukas ingin menegaskan bahwa pada akhirnya setelah para murid terbuka pikirannya oleh penjelasan Yesus tentang nubuat seorang Mesias, dan para murid menyaksikan pembuktian nubuat itu, mereka pun menjadi percaya. Nah, yang repot adalah sudah dijelaskan, sudah dibuktikan, sudah dijalankan, tetapi tidak mau berubah pikirannya. Kalau itu namanya bebal. Nah, ya, keras kepala kali. Selanjutnya, penulis Injil Lukas menceritakan kata-kata perpisahan sebelum Yesus berpisah dengan para murid. Apa itu? Dia meminta kepada para murid agar sesering mungkin untuk mensosialisasikan pertobatan dan pengampunan dosa. Mensosialisasikannya kepada setiap makhluk sesudah atau pasca terangkatnya Yesus ke sorga. Hal itu disampaikan Yesus setelah para murid mengalami dan memiliki kesadaran baru tentang kealahan Yesus. Setelah Yesus membuka pikiran para murid pada ayatnya yang ke-45 sampai ayat 48. Ya. Jadi sebelum dia terangkat, Yesus berpesan agar para murid tolonglah ya sosialisasikan dua hal ini, pertobatan dan pengampunan dosa. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa begitu penting kata pertobatan dan pengampunan dosa? Nah, karena kata pertobatan itu kan mengandung makna kesadaran baru dan pemahaman dan perilaku yang selama hidupnya itu bertentangan dan berbeda dari tujuan Allah. Tujuan Allah terhadap manusia dan hidup itu juga. Seperti khotbah minggu lalu, saya kan ada mengatakan bagaimana supaya hidup itu berbuah, menghasilkan buah yang baik, yang menghasilkan atau membuat hidup, bukan buah yang beracun. Nah, buah yang baik bukan buah beracun yang mematikan. Dan buah itu adalah saling mengasihi. Di minggu lalu juga saya ada katakan bahwa mengasihi itu tidak sama dengan menolong. Itu juga sudah saya sampaikan di dalam channel YouTube ini di minggu yang lalu kan. Nah, pertobatan berarti ada kesadaran baru yang selama ini bertentangan dengan tujuan Allah terhadap manusia dan hidup. Ya, ada perubahan dari perbedaan persepsi dan pemahaman tentang manusia dan hidup yang berkualitas. Nah, dengan munculnya kesadaran baru itu, maka seseorang pun dapat menerima pengampunan dosa.
dengan adanya pertobatan itu, maka muncullah pengampunan dosa. Makanya kita bisa lihat mengapa penulis Injil Lukas itu mendahulukan pertobatan dan pengampunan dosa. Seperti yang saya katakan tadi di atas, bahwa dua hal ini mesti disosialisasikan oleh para murid ketika Yesus nanti terangkat ke sorga. Mengapa tidak pengampunan dosa dulu, lalu ada pertobatan? Tetapi penulis Injil Lukas mendahulukan pertobatan dan pengampunan dosa. Ya, jadi dengan kata lain, pertobatan itu adalah pembuka jalan adanya pengampunan dosa. Kedua hal itu diharapkan oleh penulis Injil Lukas disosialisasikan, disampaikan, dikhotbahkan, diberitakan oleh para murid, baik dalam konteks persekutuan internal para murid maupun di dalam konteks eksternal di luar persekutuan mereka. Atau dengan kata lain, sampaikanlah, wujudkanlah pertobatan dan pengampunan dosa itu ke seluruh dunia, kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Itu digarisbawahi, kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Ya. Jadi mengasihi itu bukan berarti antar manusia saja, manusia kepada hewan juga saling mengasihi, manusia kepada tumbuh-tumbuhan juga. Bagaimana kita menghormati harkat hewan, martabat hewan, maupun kita menghargai martabat, harga diri dari tumbuh-tumbuhan itu juga. Maka hubungan yang simultan akan terus terjadi sebagai bentuk buah yang baik. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, komitmen pada pertobatan dan pengampunan itu pun oleh para murid senantiasa menjadi acuan hidup bagi mereka. Dan mereka kembali ke Yerusalem dan memasuki bait Allah, itu dikatakan di dalam Alkitab. Para murid mensosialisasikan pertobatan dan pengampunan itu ke Yerusalem dan ke dalam bait Allah. Ke dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dari situ dapat kita tangkap kesan bahwa akhir dari kisah ini kelihatan bahwa kota Yerusalem dan bait Allah menjadi sasaran utama untuk menyampaikan pertobatan dan pengampunan dosa. Yerusalem dan bait Allah menjadi sasaran penting untuk mensosialisasikan, untuk menyampaikan pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi jangan selalu berbicara di luar persekutuan, tetapi ke dalam persekutuan itu justru sasaran utamanya. Para murid menjadi saksi pertobatan bagi Yerusalem, seluruh penduduk penghuni kota Yerusalem. Para murid menjadi saksi bagi Yerusalem, dan gereja menjadi saksi dari pertobatan hidup di dalam dunia yang real ini saat ini. Bukan saja penduduk Yerusalem yang harus mengalami pertobatan, tetapi bait Allah. Dalam hal ini, gereja berarti sangat penting harus mengalami pertobatan agar menerima pengampunan dosa. Pentingnya mengalami pertobatan agar mengalami pengampunan dosa.
sembari menunggu turunnya Roh Kudus seperti yang sudah dijanjikan oleh Bapakku, dikatakan pada ayat yang ke-49. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dua kata kunci tadi itu juga yang akan menjadi tema penting di dalam memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Silahkan Bapak Ibu melakukan improvisasi, memperkuat khotbah. Usul saya, khotbah saudara-saudara sebaiknya dipersiapkan sebaik mungkin, agar para pendengar tertambah, merasa bertambah pengetahuan dan pengenalannya akan Kristus. Kiranya persiapan saudara lebih baik dari hari demi hari. Tuhan memberkati kita. Amin.